ini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh, mati ketu. Sorry ya guys, openingnya agak lama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengantar pendidikan Pancasila. Adapun rangkaian materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu bagian poin pertama ada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Lalu untuk poin yang kedua yaitu ada alasan diperlukannya Pancasila. Lalu untuk poin berikutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan Pancasila. Lalu ada juga di poin berikutnya ya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu yuk sama pemateri-pemateri kita. Nah, untuk pemateri pertama akan diisi oleh Muhammad Khairul Umam, lalu untuk pemateri kedua akan diisi oleh Mawani, dan untuk pemateri ketiga akan diisi oleh Mariani, dan untuk pemateri keempat akan diisi oleh Muhammad Royan Heristiadi, dan untuk pemateri kelima akan diisi oleh Muhammad Arbin. Oke teman-teman. Baik, materi pertama yang akan disampaikan adalah tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yaitu yang pertama, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, Indonesia menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Yang kedua, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, dewasa ini citra tersebut perlahan-lahan mulai luntur. Seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perubahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling aman yaitu beralihnya hutan menjadi lahan perkebunan. Yang ketiga, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. B. Menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran atau mainstream. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak terkecabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa sekaligus menjadi pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.
Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Bagian C menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yaitu kita bisa menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Bagian pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan berbangsa dengan lebih bijaksana. Di masa depan, hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsafi Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan bahwa Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru bagi kehidupan. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa penggerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain, karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurangnya ada persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasa iptek, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah, atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Bagian 2, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, yang di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pemberitahuan dalam masyarakat. Mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Bagian 4, sumber politik pendidikan Pancasila. Pendidikan politik pada hakikatnya adalah rangkaian usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang NKRI. Permasalahan yang dihadapi adalah partisipasi politik warga negara generasi muda belum dimaksimalkan, dan generasi muda dalam sepenuhnya masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik itu. Salah satu sumber penggayaan pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformalisasikan saran atau tentang upaya atau usaha tentang mewujudkan pendidikan politik dan ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu dinamika perkembangan pendidikan Pancasila dan tantangan pendidikan Pancasila. Dalam dinamika pendidikan Pancasila sudah tentu mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dilihat dalam masa pemerintahan Bapak Soeharto, pendidikan Pancasila ini tidak semuanya diterapkan di seluruh PTN yang ada di Indonesia ini. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari pemerintah perguruan tinggi di 81 PTN di Indonesia. Ternyata masih banyak yang belum mewajibkan termuatnya pendidikan Pancasila ini di dalam kurikulum itu. Sehingga pemerintah mengambil solusi dari hal ini, mengeluarkan Undang-Undang Dasar, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, menegaskan kurikulum nasional setiap perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila itu. Jadi diwajibkan untuk dipelajari dalam perguruan tinggi negeri untuk pendidikan Pancasila ini. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Dalam tantangan penyebaran atau penerapan pendidikan Pancasila ini, tantangan yang dihadapi adalah mengarah kepada
hal apa yang dilakukan untuk menarik serta yang efektif dilakukan untuk menerapkan pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi. Tantangan ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ini mengarah kepada ketersediaan sumber daya gitu. Jadi karena terbatasnya sumber daya sehingga dapat mempengaruhi dalam penerapan pendidikan Pancasila. Selanjutnya yang kedua yaitu tantangan eksternal, yaitu mengarah kepada krisis keteladanan dan gaya hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara substantif, dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi kaidah penuntut bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studinya masing-masing. Selanjutnya materi yang terakhir, yakni tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Yang kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Like dan subscribe ya guys.